Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridillah wa li syafaati Rasulillah wa usolli muslim fi hadzal kitab bi fadlil qarib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masih bersama saya Ahmad Hujjah Rahim dalam kajian Fathul Qarib bab nikah yang kali ini kita di bagian ke-9. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi sa'iri salafis sholihin fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun fi ahkamil khulu'i, di dalam menjelaskan hukum-hukum khulu'. Wa huwa, adapun khulu' bidomil kho'i, dengan didoma khoknya, al khulu' al mu'jamati yang di titik satu, itu mustaqun diistiqoqkan atau diasalkan minal khola'i, dari lafal khola, bifathiha, dengan fathahnya kho. Wahwa khulu itu adalah an-naz'u, mencopot. Itu secara bahasa ya. Wa syara'an, adapun khulu menurut syara itu furqotun, berpisah, bi'iwadin, dengan sejumlah ganti, maksudin, yang dimaksudkan apa iwad. Jadi yang disebut dengan khulu adalah berpisahnya suami istri dengan adanya ganti rugi. Nah, khulu ini dilakukan oleh istri. Misalkan istri ini sudah tidak kuat hidup bersama istrinya. Istri ini minta kepada suaminya untuk berpisah dengan memberikan imbalan. Misalkan ngomong begini, wahai suamiku, saya sudah tidak kuat lagi hidup bersama kamu, khulu'lah aku. Ini akan aku berikan uang 1 juta. Yang penting kita berpisah. Itu namanya khulu'. Fakhoroja, maka mengecualikan. Apa al-khulu'u? Khulu' ala damin, atas dam. Wa nahwi, dan semisalnya dam. Dam itu ya denda ya. Misalkan pada haji itu ada dam. Manahwihi, dan sepadanya dam, sekarang kafarot ya, itu bukan termasuk khulu. Wal khulu, adapun khulu itu jaizun, hukumnya boleh, ala iwadin, atas ganti rugi, maklumin, yang diketahui apa iwad, makdurin, yang mampu, ala taslimihi, untuk diserahkan. Jadi khulu itu boleh hukumnya dengan memberikan ganti rugi yang maklum. Artinya maklum, mampu untuk diserahkan. Misalkan memberikan 1 juta. 1 juta kan maklum dan mampu untuk diserahkan. Tapi kalau misalkan nggak maklum, nggak diketahui, itu bagaimana? Nah, akan dilanjutkan pada kalimat-kalimat berikutnya. Fa'ingkana, maka jika ada apa khulu, itu ala iwadin, atas ganti rugi, majhulin, yang tidak diketahui. Contohnya ka'an kholaha, seperti ketika khulu siapa zauj kepada zaujah, ala saubin, atas ganti rugi baju, ghairi muayyanin, yang tidak ditentukan. Banat, maka tertalak bain siapa zaujah bimahril mithli, dengan membayar mahar mithil. Nah, kalau misalkan zaujah itu mahar khulu'nya dengan sesuatu yang tidak maklum, misalkan aku akan beri sesuatu yang bagus, baju yang itu kan itu yang mana nggak jelas, yang bagus yang mana kan nggak jelas. Maka kalau sudah terjadi khulu', yang kewajiban diberikan oleh mar'ah adalah membayar mahar mithilnya. Dia seumuran dia, secantikan dia, itu berapa mahar misilnya, itulah yang diberikan kepada suaminya. Wal khulu', adapun khulu' as-shahihu, yang sahih, itu tamliku, memiliki, bihi, dengan khulu' sahih, siapa almar'atu, perempuan, nafsaha, kepada dirinya sendiri. Wala ruja'ata, dan tidak ada rujuk itu lahu bagi, wala ruja'ata, dan tidak ada rujuk itu maujud lahu bagi zauj, ai az-zauju, maksudnya bagi zauj, alaiha, atas
mar'ah. Khulu itu menjadikan khulu yang sahih. Khulu yang sahih yang sah itu menjadikan seorang perempuan memiliki dirinya sendiri. Artinya dia sudah tidak menjadi istrinya suami dan tidak ada rujuk baginya. Khulu itu tertalak bain, tertalak sudah sempurna talaknya, tidak ada rujuk kembali dalam khulu ya. Maka si suami tidak bisa suami tidak bisa merujuk kembali istrinya yang sudah khulu itu. Sawaun itu sama karena ada apa al-iwadu iwat atau ganti ruginya itu sahihan sahih atau sah aula atau tidak. Baik iwatnya itu sah, kok bisa sah karena maklum, aula atau tidak. Kalau tidak sah berarti majhul. Kalau majhul berarti bayar mahar misil. Terserah apakah iwatnya sahih atau tidak, tetap khulu dan tetap si zauj tidak bisa merujuk zaujahnya. Wa qauluhu, adapun ucapannya Abu Suja illa binikahin jadidin, illa binikahin kecuali dengan nikah jadidin yang baru, itu sakitun gugur fi aktsarin nusahi di dalam kebanyakan naskah-naskah. Jadi khulu itu setelah dilaksanakan suami tidak bisa merujuk kembali. Kalau mau bersatu kembali dalam mahlikir rumah tangga maka harus dengan nikah yang baru. Waya juzu dan boleh apa al khulu fituhri di dalam keadaan sucinya perempuan dari haid, wafil haidi dan di dalam keadaan haid. Walayakunu dan tidak ada apa khulu itu haroman haram. Nah inilah bedanya antara khulu dan cerai. Kalau cerai, tolak itu tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan istri sedang haid. Haram hukumnya. Tapi kalau khulu dalam keadaan haid maupun tidak hukumnya boleh. Wala yalhaqu dan tidak mengenai al-muhtali'ata kepada perempuan yang dihulu atau perempuan yang hulu apa atau laku tolak bihilafir raj'iyati berbeda dengan perempuan yang ketalak raj'i fayalhaquha maka tolak bisa mengenainya, maka tolak bisa mengenai raj'iyah itu. Jadi kalau seorang perempuan yang sudah dihulu maka dia tidak terceraikan, artinya tidak dihitung cerai. Beda kalau roja'iyah yang sudah ditolak itu dirujuk kembali maka sudah terhitung cerai. Cerai 1, cerai 2, cerai 3 gitu. Faslun ai hadza faslun fi ahkamit tolaki di dalam menjelaskan hukum-hukum perceraian. Wahwa adapun tolak luhutan secara bahasa itu halul qaidi halul qaidi itu artinya kalau dalam bahasa Jawa itu ngudari bundelan. Ya. Dalam bahasa Indonesia itu artinya halul qaidi itu apa ya? Ngudari bundelan. Mencopot simpul. Wasyara'an, adapun tolak secara bahasa, secara syarak itu ismun isim lihali qaidin nikahi untuk mencopot atau menguraikan talian pernikahan. Jadi tolak itu ya menguraikan atau membubarkan pernikahan. Wa yustarotu dan disyaratkan linufudhihi untuk berlangsungnya cerai apa taklifu hukum taklif. Taklif itu sudah balik ya, sudah balik waras taklif. Wal ikhtiaru dan ikhtiar tidak dipaksa. Wa amma sakronu dan adapun orang yang sedang mabok itu fayan fudu maka terlaksana apa tolakuhu tolaknya atau cerainya sakron ukubatan sebagai hukuman lahu baginya. Jadi dalam hukum tolak itu persyaratan ada dua, yaitu persyaratan taklif dan persyaratan ikhtiar. Orang yang menceraikan, suami yang menceraikan itu harus sudah mukalaf, harus sudah dewasa. Tidak boleh suami yang belum mukalaf itu menceraikan. Kok apa ada suami yang belum mukalaf? Ya bisa terjadi. Ada terjadi perjodohan seorang suami masih umur 10 tahun kan bisa jadi. Nah, itu hukumnya tidak sah cerainya ya. Hukumnya cerainya tidak sah. Wal ikhtiar dan juga ikhtiar tidak dipaksa. Nah, kalau ada seorang suami dipaksa ditodong pisau oleh tetangganya supaya menceraikan istrinya karena tetangganya mau direbut gitu kan, nggak sah itu.
Nah, adapun orang yang mabok tetap sah sebagai hukuman bagi dia. Orang mabok kan nggak sengaja itu, karena sedang nggak tahu di mana akalnya kan, tapi sah supaya dihukum sebagai hukuman. Watolaku adapun tolak itu turbani ada dua macam. Sorehun yang pertama tolak soreh. Wakinayatun dan tolak kinayah. Fasorehu maka adapun tolak sore itu ma tolak. Silaimalayah tamilu yang tidak memungkinkan apa ma tolaki kepada selain tolak. Wal kinayatu adapun tolak kinayah itu ma lafal tolak tahtamilu yang mungkin apa ma kepada tolak selain tolak. Jadi tolak itu ada dua macam. Yang pertama adalah tolak sorih, yang kedua adalah tolak kinayah. Tolak sorih adalah kalimat-kalimat yang hanya memiliki makna tolak. Dia tidak mungkin diarahkan untuk makna lain. Nah, adapun kinayah sebaliknya, yaitu lafal-lafal yang memungkinkan kepada tolak, memungkinkan juga untuk yang bukan tolak. Walau talafadho, dan jika melafalkan siapa zauju seorang suami bisorihi dengan sorih atau jelas, wakola dan dia berkata lam urid bihi at-tolako, lam urid aku tidak menghendaki bihi dengan kalimat itu at-tolako perceraian, lam yukbal maka tidak diterima apa qauluhu ucapannya suami. Nah, kalau ada seorang suami mengucapkan cetawela-welo dengan sejelas-jelasnya, aku tolak kamu, aku cerai kamu. Kok dia tiba-tiba ngomong, aku nggak bermaksud ngomong menceraikan kok dengan ucapan itu, gitu kan? Saya hanya main-main atau apa, gitu kan? Nah itu tidak terima. Sudah jelas kok. Fasorehu maka adapun tolak sore itu salah tu alfadin tiga macam lafal. Atolaku yang pertama tolak. Wama dan lafal istako yang tercetak secara masdar ya, minhu darinya. Contohnya katolak tuki wa anta tolikun wa anti tolikun wa anti tolikun wa anti mutolakotun. Nah, tolak tuki aku menceraikan kamu, wa anti tolikun aku menceraikan kamu, kamu tercerai, wa mutolakotun kamu perempuan dicerai itu. Dan juga terjemahnya ya, kan terjemahan udah aku tak tak cerai kowe kalau bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia aku ucapkan kamu, kalau bahasa Inggris apa, nah, cari sendiri di kamus. Wal firoku dan firok, lafal firok ya artinya berpisah, wasarau dan saroh ya berpisah pula. Kafarok tuka wa anta mufariqotun wasaroh tuka atau antai wa anti ya, kafarok tuki ya, kok boleh kaki, kafarok tuki aku memisah kamu, wa anti mufariqotun kamu sudah terpisah, atau wa anti mufariqotun kamu dipisah, wasaroh tuki aku melepaskanmu, wa anti musarrohatun kamu sudah terpisah, wa minas sorihi dan itu sebagian dari hal yang sorih aidon juga al hulu lafal hulu intukiro jika disebutkan apa al malu harta. Demikian juga lafal hulu itu juga disebut dengan sorih ya yang jelas jika disebutkan ada hartanya. Wakada dan itu juga seperti mal al mufadatu adapun sesuatu yang bisa diambil faedahnya. Artinya hulu ketika menyebutkan harta itu disebut dengan sorih. Demikian juga bukan harta tapi sesuatu yang bisa diambil faedah. Misalkan apa gitu kan bisa diambil faedah, misalkan ngajar les itu kan mufadah, itu juga disebut dengan sorih. Wala yaftakiru dan tidak butuh apa sorihut tolaki jelasnya tolak ilaniyatin ke ilaniyati kepada niat. Jadi tolak yang soreh itu tidak butuh kepada niat. Wa yustasna dan di kecualikan siapa al mukrohu orang yang dipaksa alat tolaki kepada tolak. Fasorihuhu maka adapun sorihnya mukroh itu kinayatun disebut kinayah fi hakihi di dalam haknya si mukroh. Innawa jika dia meniati waqwa maka terjadi, wa illa jika tidak nawa fala maka tidak waqwa. Nah, tolak yang sorih, ucapan yang sorih, aku ceraikan kamu, aku pisah kamu, ini tidak butuh niat. Orang nggak tahu niat hatinya. Pokoknya kalau ngucap seperti itu ya udah tercerai istrinya. Kecuali orang yang dipaksa. Kalau dipaksa kan ditodong pisau harus menceraikan istrinya. Kalau dia ngomong sore, ditanya dia, kamu niat enggak dalam hati? Enggak, gitu kan. Oh berarti enggak bercerai. Meskipun ucapannya sorry, tolak tuki. Aku ceraikan kamu, tapi karena dipaksa, ditanya sama hakim. Kamu niat menceraikan istrimu, kamu enggak? Enggak, Pak. Oh berarti enggak cerai. Tapi kalau
Dipaksa tapi mau gitu kan. Dipaksa kok bisa mau ya, bisa-bisa saja. Nah, dipaksa tapi mau ya tetap jatuh tolaknya. Demikian pembahasan Fathul Qorib pada kali ini. Dicukupkan dulu, ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.